Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk membatalkan aturan yang merahasiakan dokumen calon presiden dan wakil presiden, meski tampak sebagai kemenangan transparansi, sesungguhnya adalah pengakuan memalukan atas arogansi dan ketakutan. Peristiwa ini bukanlah sekadar kesalahan teknis, melainkan sebuah manuver berbahaya yang nyaris menyeret demokrasi kita ke dalam jurang ketidakpercayaan. KPU sendiri sengaja menciptakan sebuah lubang hitam transparansi, di mana hak-hak dasar publik untuk mengetahui rekam jejak calon pemimpinnya dihisap habis dan hanya bisa diselamatkan setelah dilawan dengan kekuatan narasi dari masyarakat sipil. Pada dasarnya, KPU mencoba melakukan sebuah amputasi hukum yang fundamental. Mereka dengan sengaja memisahkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dari tubuh demokrasi, menggunakan interpretasi hukum yang memelintir sebagai alibi. Dengan berdalih pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, UU PDP, KPU mencoba meyakinkan publik bahwa informasi seperti ijazah, sebuah syarat mutlak untuk pencalonan, adalah rahasia yang tidak boleh diakses. Argumentasi ini tidak hanya keliru secara hukum, tetapi juga tidak etis. UU Keterbukaan Informasi Publik, UU KIP, dengan tegas mengamanatkan bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan jabatan publik, pemanfaatan anggaran negara, dan kepentingan umum harus dibuka seluas-luasnya. KPU, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas proses politik terpenting di negeri ini, seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjalankan amanat ini. Namun mereka justru memilih untuk menyamar sebagai juru kunci yang menyembunyikan kebenaran. Pilihan ini bukanlah tanpa motif. Di balik dalih perlindungan data, muncul kecurigaan kuat bahwa ada agenda tersembunyi untuk melindungi figur tertentu dari pengawasan publik. Siapa yang diuntungkan dari kerahasiaan ini? Jawabannya jelas. Mereka yang memiliki rekam jejak yang ingin mereka sembunyikan. Peristiwa ini mengungkap borok yang lebih dalam dari sekadar salah tafsir hukum. Ini adalah cerminan dari mentalitas birokrasi yang anti-transparansi dan merasa kebal dari pengawasan. KPU tidak bertindak sebagai wasit yang adil, melainkan sebagai pemain yang mencoba mengubah aturan di tengah pertandingan demi keuntungan sepihak. Ini adalah gejala dari demokrasi prosedural yang sakit, di mana lembaga negara begitu sibuk dengan aturan dan teknis hingga melupakan esensi substansial dari demokrasi itu sendiri, kekuasaan di tangan rakyat. KPU secara efektif mencoba merampas hak kedaulatan rakyat untuk membuat keputusan yang terinformasi. Perlawanan yang muncul, baik dari akademisi, mantan komisioner, media, hingga masyarakat di media sosial, menjadi pahlawan tak terduga dalam drama ini. Mereka berhasil memaksa KPU untuk meninjau kembali keputusan memalukan tersebut. Kemenangan ini bukanlah dari kebaikan hati KPU, melainkan dari kekuatan netizen yang militan dan vigilans. Ini adalah bukti bahwa ketika lembaga formal gagal, rakyatlah yang harus mengambil alih peran pengawasan. Namun kemenangan ini juga menyisakan luka parah dalam kepercayaan publik. Bagaimana mungkin kita bisa percaya pada lembaga yang begitu mudahnya mengabaikan semangat undang-undang yang fundamental? Bagaimana mungkin kita percaya pada integritas pemilu ketika penyelenggaranya sendiri menunjukkan tendensi untuk berpihak? Setiap kali lembaga publik membuat keputusan yang salah dan hanya memperbaikinya setelah dipaksa, mereka mengikis sedikit demi sedikit fondasi demokrasi itu sendiri. Mereka menumbuhkan benih sinisme dan apatisme di kalangan pemilih, yang pada akhirnya akan menganggap seluruh proses politik sebagai sebuah ilusi dan sandiwara belaka. Pembatalan aturan ini mungkin telah menutup satu babak drama, tetapi konsekuensinya akan terus terasa. Kredibilitas KPU sebagai lembaga independen dan berintegritas kini berada di titik terendah. Tugas kita sekarang bukan hanya merayakan kemenangan kecil ini, melainkan terus mengawasi dengan mata elang setiap langkah dan keputusan yang diambil oleh KPU dan seluruh penyelenggara pemilu. Kita harus menuntut lebih,
Kita harus menuntut bukan hanya transparansi yang terpaksa, melainkan transparansi yang menjadi DNA setiap lembaga publik. Kita harus memastikan bahwa pemilu tidak hanya sekadar proses teknis yang berjalan lancar, tetapi sebuah manifestasi dari kehendak rakyat yang terinformasi dan berdaulat. Jika kita tidak belajar dari kesalahan ini, jika kita membiarkan arogansi dan ketakutan ini kembali menguasai, maka lubang hitam yang nyaris diciptakan oleh KPU akan kembali mengancam, siap menelan cahaya demokrasi kita untuk selamanya.